Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah mata kuliah keamanan jaringan untuk materinya adalah sistem kriptografi, di mana di dalam bab 7 ini ya kita akan mempelajari tentang kriptografi yang berisi tentang layanan kriptografi, dasar integritas dan autentisitas, kemudian ada confidentiality, kemudian ada kriptografi public key. Untuk layanan kriptografi ya, ini ada autentikasi, integrity dan confidentiality. Kalau di dalam triad CIA atau confidentiality, integrity, autentikasi, ini adalah dasar dari sebuah keamanan informasi. Informasi dianggap sebuah keamanan bila dia memenuhi confidentiality, kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat-perangkat apa saja yang diimplementasikan di dalam keamanan informasi, terutama keamanan jaringan, yaitu ada penggunaan firewall, IPS, kemudian di kelas berikutnya nanti ada virtual private network, dan bagaimana cara melakukan akses yang aman terhadap jaringan. Autentikasi ini lebih kepada bagaimana sebuah atau seseorang user itu berhak memasuki sebuah sistem. Jadi dia akan melakukan autentikasi atau melihat keabsahan dari user tersebut. Nah, data integrity ini membahas tentang bagaimana sebuah data itu tidak dimodifikasi atau dilakukan manipulasi sehingga tidak menjadi sebuah pesan yang rahasia. Jadi sudah terbongkar. Jadi data integrity memastikan tidak adanya perubahan data atau kebocoran data. Dan untuk confidentiality ini berhubungan dengan kerahasiaan data, di mana kita memerlukan sebuah enkripsi password atau enkripsi data yang membutuhkan sistem kriptografi. Nah, sistem kriptografi sendiri ya itu disebut dengan dari kata cipher ya, artinya adalah sebuah sandi. Jadi bagaimana membuat ciphertext atau teks bersandi itu menggunakan metode, kalau di klasikal atau di zaman dahulu itu menggunakan transposisi, substitusi, dan one time pad. Transposisi sendiri adalah melakukan pemindahan data atau pesan. Ya, misalkan ada tulisan di sini adalah flank is ya. Berarti dia akan merubah flank itu F-nya tetap di posisi di awal, L-nya itu dipindahkan ke baris yang berikutnya, kemudian A-nya dipindahkan ke baris ketiga. Nah, ini berbagai macam cara transposisi ya. Dari kata transposisi artinya adalah melakukan perpindahan posisi. Jadi memindahkan huruf-huruf ya itu berbeda posisinya dari posisi yang semula. Cipher yang berikutnya adalah substitusi. Ya, ini merubah huruf ya. Misalnya A dirubah menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Cipher yang berikutnya adalah one type pad. Artinya adalah dia menggunakan kunci yang sekali pakai. Jadi misalnya tadi pertama menggunakan substitusi misalnya ya. Kemudian pesan yang kedua menggunakan transposisi. Nah, jadi bisa berubah setiap waktunya. Jadi algoritmanya setiap waktu akan berubah. Nah, kejahatan terhadap informasi ya ini adalah melakukan perusakan sandi. Bagaimana seorang hacker melakukan pengerusakan sandi, itu ada berbagai macam metode, yaitu brute force method atau dengan cara menebak sandi itu secara membabi buta ya, artinya dia mencoba algoritma apapun untuk bisa menembus pertahanan atau merusak sandi tersebut. Kemudian ada metode
metode ciphertext artinya adalah dia mencari ciphertext tersebut, kemudian dia mencoba melakukan pembongkaran. Kemudian ada metode non-plain text, dia sudah mengetahui plain text awal, kemudian dia mencocokkan plain text awal ya dengan ciphertext yang dia dapatkan sehingga mendapatkan kuncinya, dan itu dicoba lagi dengan plain text yang lainnya. Sedangkan chosen plain text adalah metode untuk mengetahui sandi dari salah satu plain text yang sudah terbongkar, kemudian dia akan mencoba kunci yang sama dari chosen plain text tadi untuk plain text yang berikutnya. Begitu juga sama dengan chosen ciphertext, itu dia sudah tahu ciphertext yang digunakan itu menggunakan kunci apa. Nah, dia akan coba dengan ciphertext yang lain kira-kira cocok atau tidak. Jadi analoginya seperti kita membongkar sebuah kunci gembok, kira-kira merek gemboknya sama. Ya, jadi saya pakai kunci yang sama untuk membongkar gembok yang sama. Nah, seperti itu. Nah, untuk mid in the middle method adalah bagaimana melakukan pencegatan, misalnya di dalam transmisi data, itu di tengah-tengah kita melakukan pengupingan ya terhadap lalu lintas. Nah, kebanyakan metode lama ini sering menggunakan penggunaan bahasa plain text yang umum. Jadi orang akan bisa mudah menerka data-data yang ada. Misalnya penggunaan di dalam bahasa Inggris huruf T itu untuk kata the, dan penggunaan huruf E atau A ya itu banyak digunakan di dalam bahasa Inggris. Jadi sangat mudah kalau dia T-nya itu sering bermunculan, maka itu bisa dianggap itu sebuah kata the. Nah, sebuah persandian itu tidak lepas dari bagaimana algoritma itu diciptakan. Jadi kode-kode tadi ya seperti substitusi, kemudian atau metode-metode substitusi, transposisi itu adalah algoritmanya. Nah, algoritma yang kuat itu akan membuat sebuah sistem kriptografi semakin kuat, dan orang yang mencari melakukan analisis terhadap sistem kriptografi disebut dengan kriptoanalis. Nah, kriptoanalis ini bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif. Bila dia itu memang ingin melakukan pengerusakan, berarti disebut sebuah kriptoanalis attack. Nah, ada tambahan lagi di dalam kriptografi modern ya. Tadi kriptografi klasik itu kita bisa ditambahkan di dalam kunci sebelum pesan itu dienkripsikan atau dikodekan, bisa dilakukan atau ditempatkan sebuah kunci rahasia ya, seakan-akan ada sebuah satu huruf yang ditambahkan di dalam plain text sehingga akan membuat seorang kriptoanalis itu salah melakukan penerkaan. Nah, ini disebut dengan message digest ya. Nah, ini ada penggunaan kunci rahasia lainnya ya, untuk pesan, yaitu MD5 dan SHA. Nah, bila kita perhatikan kunci rahasia itu ya tadi untuk memastikan agar data tadi lebih rahasia atau tidak dapat dirubah-rubah, disisipkan sebuah kunci rahasia atau kata rahasia di dalam pesan, itu untuk memastikan integritas. Jadi MD5 SHA itu untuk integritas. Kemudian untuk autentikasi ini bisa menggunakan Hash Message Authentication Code ya. Jadi HMAC. HMAC ini bagaimana melakukan sebuah penguncian ya terhadap pesan menggunakan fungsi hash, kemudian dienkripsikan ya menggunakan kunci dash. Jadi kombinasi antara
kata rahasia tadi dimasukkan di dalam pesan, ya, kemudian baru dikodekan, ya, jadi atau dienkripsikan, itu HAMEC. Nah, untuk confidentiality tadi ya, hanya untuk melakukan enkripsi, yaitu bisa menggunakan dash, triple dash, dan AES. Nah, ini contoh dari penggunaan fungsi hash, di mana pesan itu dimasukkan ke dalam corong, ya. Kemudian yang dihasilkan adalah fungsi hash atau nilai value, dan ini nilai value inilah nanti akan dilakukan enkripsi ke dalam penggunaan kunci algoritma kriptografi yang lainnya, misalnya menggunakan dash. Nah, apa aja properti dalam fungsi hash? Itu ada panjang teksnya, ada fungsi hashnya, ada nilai hashnya. Nilai hash yang saya bilang tadi ya, jadi sebuah pesan itu misalnya saya pergi ke pasar, kemudian saya taruhkan sebuah huruf ya di kata sayanya saya perpanjang saya AA gitu ya. Nah, itu akan membuat rancu salah satu penyerang ya, sehingga mereka itu akan misalnya ingin memodifikasi, ya, itu tidak mengerti apa kata arti saya itu ya dengan tambahan A tadi. Nah, itulah disebut dengan nilai hash. Nah, fungsi hash adalah sebuah algoritma hash. Bila ditambahkan dengan nilai hash, maka teks tadi akan berubah menjadi sebuah plain text yang ditambahkan fungsi hash. Nah, di slide berikutnya di well-known hash function ya, itu bisa kita bandingkan. Ada plain text 100 and 00/100 dolar ya. Itu sama antara kiri ya, si Alex itu dia mengirimkan ke si Jeremy ya. Nah, ini si Alex ya, plain text tersebut itu dienkripsi, dilakukan fungsi hash menjadi 4E-HIDX67NM-OP9. Nah, setelah dikirimkan ya berubah fungsi hashnya ya, atau nilai hashnya berubah menjadi 12E-HQPX67NMOX. Ini artinya integritas datanya sudah berubah atau terjadi modifikasi di dalamnya, sehingga ini bisa dipastikan dua pesan yang berbeda yang tidak sama dan sudah dilakukan manipulasi atau dilakukan modifikasi oleh penyerang. Nah, untuk algoritma dari fungsi hash sendiri itu bisa menggunakan MD5, kemudian ada secure hash atau SHA. Nah, untuk lebih lanjutnya tidak akan kita bahas di dalam perkuliahan ini karena ini membutuhkan sebuah pemahaman kriptografi yang luas ya. Nanti ada bagaimana fungsi hash itu ya, itu dijelaskan di dalam buku ya. Itu ada algoritmanya, ada perhitungan-perhitungan detailnya. Nah, ini bila kita bandingkan MD5 dengan SHA, ya, ini ada SHA1 dan SHA256. Ya, ini panjang kuncinya sangat berbeda. Nah, perluasannya adalah menggunakan HAMEC ya, Hash Message Authentication Code. Jadi pesan itu plain text ya, digabung dengan kunci rahasia ya, kemudian dimasukkan ke dalam hash function menghasilkan sebuah ciphertext yang tertentu ya. Jadi di HAMEC ini bukan hanya menggunakan fungsi hash, tapi sudah ditambahkan kunci rahasia lainnya. Nah, ini kalau operasi HAMEC sendiri bisa kalian perhatikan, datanya adalah pay to Terry Smith ya, bla bla bla. Kemudian ditambahkan secret key atau kunci rahasia, kemudian dimasukkan ke fungsi hash. Maka dihasilkan autentikasi fingerprint HAMEC yaitu 4EH-IDX67NM-OP9. Kemudian ini dikirimkan ke penerima. Penerima akan melakukan pembalikan ya, pembalikan fungsi hash itu
dibalikan, menghasilkan, ditambahkan dengan secret key, dia akan menghasilkan sebuah plain text. Maka bisa penerima itu melakukan verifikasi terhadap data yang apakah ini sudah benar atau tidak. Jadi proses untuk dekripsinya itu adalah proses pembalikan dari operasi HMAC sendiri. Nah, karakteristik dari manajemen kunci ya. Jadi kunci itu bagaimana kita kelolanya ya. Ada kunci itu di generate ya. Jadi kunci itu harus dihasilkan dari sebuah mesin atau algoritma tertentu ya, sehingga dia itu bisa melakukan keacakan ya. Tidak harus kunci itu sama selalu ya. Jadi keacakan. Kemudian kunci itu bisa diverifikasi. Jadi proses pembalikannya atau proses pengecekannya, validasinya, apakah benar kunci tersebut tepat, itu bisa diverifikasi. Nah, kemudian kunci juga harus bisa dipindah tangankan. Dan biasanya yang dipindah tangankan ini adalah kunci publik ya. Jadi ada key exchange-nya. Kemudian ada penyimpanan kunci. Bagaimana kunci tersebut tidak sampai diketahui oleh orang lain yang bukan haknya ya, maka saat pengiriman kunci itu tidak terjadi kehilangan atau penemuan kunci oleh orang yang tidak berhak. Jadi harus memastikan key storage-nya aman. Kemudian key lifetime-nya, kunci juga punya expired time-nya. Jadi waktu kunci itu bisa digunakan harus diberikan waktu. Misalnya kalau kita menggunakan di bank ya, transaksi online, nah ini ada waktunya untuk segera memasukkan kunci ya. Tadi ya menggunakan one time pad ya. Jadi sekali waktu itu dia di generate ya kuncinya. Kemudian kalau dalam waktu 2 menit atau 1 menit itu tidak dimasukkan, maka tidak akan berlaku kembali. Kemudian ada key revocation, ini artinya membatalkan kunci atau menghancurkan kunci. Nah, untuk kerahasiaannya ya tadi kita menggunakan berbagai macam kunci. Nah, ini ada kunci yang pendek, ada kunci yang panjang. Nah, macam-macam dari kunci adalah yaitu dari sifatnya sendiri, yaitu pertama adalah kunci simetris, yaitu dia kuncinya itu dari A ke B itu selalu sama ya. Tapi kalau asimetris, saya pakai kunci A, nanti saya kirimkan data atau pesannya ke B menggunakan kunci yang berbeda, jadi tidak sama. Kemudian ada digital signature untuk memastikan sebuah data itu, pesan itu ditandatangani secara digital, sehingga untuk memastikan integritas data itu tidak berubah, bahwa yang menandatangani adalah orang yang sudah menerbitkan pesan tersebut, dan itu bisa diverifikasi oleh penerima. Kemudian ada menggunakan hash, kunci hash, yaitu menambahkan ya tadi ya sebuah algoritma fungsi hash. Nah, ini adalah dua contoh atau dua macam algoritma enkripsi, yaitu simetris dan asimetris. Kalian bisa baca kembali lebih lengkap di buku. Kemudian slide berikutnya adalah analogi enkripsi asimetris dan simetris ya. Jadi yang gambar di atas ada dua kunci ya. Itu waktu di encrypt dia pakai kunci A. Kemudian waktu dilakukan dekripsi itu menggunakan kunci B. Jadi menggunakan kunci yang sama ya. Sedangkan di bawah saat encrypt itu dia menggunakan kunci warna hijau. Kemudian waktu decrypt dia menggunakan kunci warna kuning. Jadi berbeda kuncinya. Itulah perbedaan atau analogi dari simetris dan asimetris. Nah, berikutnya adalah operasi triple dash, atau dash ini ya adalah peningkatan atau improvisasi dari dash yang sebelumnya, atau dash 1 ya. Nah, triple dash atau 3 dash ini adalah enkripsinya dilakukan secara berulang. Jadi pertama Alice mengirimkan plain text, kemudian di encrypt, kemudian
dengan kunci pertama ya, kemudian di decrypt dengan kunci kedua, kemudian di encrypt lagi dengan kunci ketiga. Jadi ada 3 kali proses encrypt dan decrypt. Nah, setelah triple dash ya, itu ada AES ya, dimana sama-sama algoritma simetris ya. Ini menggunakan kunci yang lebih panjang, 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Nah, bisa kalian perhatikan ini bagaimana sebuah plaintext flung is attack at down itu bisa dilakukan enkripsi menggunakan AES. Nah, tadi kalian sudah mempelajari ya, ada dash, triple dash, dan AES untuk kunci simetris. Nah, untuk kunci asimetris ini bisa menggunakan Diffie-Hellman algoritma, di mana algoritma Diffie-Hellman ini yang menggunakan sebuah algoritma perhitungan modulo ya. Jadi kalian bisa pelajari lagi bagaimana menghitung modulo itu di handbook atau di YouTube ya, yang dimana untuk perhitungan modulo sendiri itu harus dilakukan menggunakan secara matematis ya, perhitungan matematis. Nah, karena asimetris ini adalah pertukaran kuncinya itu sangat berbeda dengan simetris. Kalau simetris, saya misalnya punya kunci ya, saya kasih ke si B untuk buka kuncinya pakai kunci yang saya punya ya. Tapi kalau di algoritma atau asimetris, itu kunci saya tidak boleh dikasih ke penerima surat ya. Jadi saya punya 2 kunci yang berbeda ya. Saya generate ya, saya hasilkan 2 kunci. Pertama, kunci itu ada di saya, itu adalah kunci privat. Kemudian ada kunci publik yang akan saya kasihkan ke penerima, dan penerima inilah yang akan membuka kunci membuka pesan dengan kunci publik. Nah, di protokol di dalam jaringan sendiri itu bisa menggunakan secure socket layer ya. Ini menggunakan algoritma asimetrik, kunci asimetris. Kemudian juga secure shell ya, SSH, itu juga menggunakan asimetrik. Kemudian ada pretty good privacy ya, ini untuk pertukaran pesan ya, dimana sebelum dilakukan pertukaran pesan itu pesan di encrypt dulu dengan kunci. Jadi plaintext di encrypt dengan kunci hijau ini ya, kemudian menghasilkan sebuah enkripsi pesan. Kemudian baru penerima ya itu membukanya dengan kunci kuning, yaitu public key ya. Kalau kunci hijau itu adalah private key, kunci kuning adalah public key. Kemudian baru dia bisa melakukan pembacaan plaintext. Jadi hanya orang yang memiliki kunci kuning atau saya sebagai pemilik pesan membagikan kunci kuning kepada penerima pesan ya, sehingga dia bisa buka ya. Jadi kalau saya tidak memberikan kunci kuning ini kepada penerima, maka tidak akan bisa dibuka kuncinya. Dan saya juga bisa memastikan bahwa pesan yang diterima itu adalah benar, yaitu menggunakan digital signature. Maka saya dengan kunci kuning saya bisa buka juga dan kunci hijau untuk memastikan bahwa pesan itu benar-benar terverifikasi adalah pesan yang asli. Jadi public key kalau ditambahkan dengan private key itu menjadikan sebuah layanan yang rahasia ya. Jadi sebuah pesan rahasia. Sedangkan maksudnya misalkan ya, ini si Alice itu mengirimkan pesan, can I get your public key please. Jadi Alice akan menerima public key dari si Bob ya. Kemudian dia bisa membaca here is my public key. Berarti si Bob akan memberikan public key kepada Alice, sehingga Alice bisa membaca pesan apa saja yang dikirimkan oleh Bob. Nah, di slide berikutnya ini adalah bagaimana sebuah layanan otentisitas atau memastikan bahwa kita membuka atau pesan itu dibuka oleh orang yang berhak atau orang yang sah.
maka Alice ya, ini misalnya dia mengirimkan surat kepada si Bob. Alice mengirimkan surat ya, mengetikkan di gambar yang sebelah kiri ya, ditambah dengan kuncinya si Alice private key ya, kemudian dimasukkan ke dalam algoritma enkripsi. Nah, terjadilah plain text ciphertext ya. Nah, kemudian dikirimkanlah ke si Bob. Nah, si Bob akan meminta ya, ini di gambar yang atasnya ya, sebelah kanan atas, Bob meminta, "Can I get your public key please?" ya, meminta kepada Alice, maka Alice akan memberikan public key-nya kepada Bob. Nah, kemudian Bob akan akan melakukan dekripsi pesan menggunakan kunci publik yang Alice berikan ya, sehingga menghasilkan sebuah plain text atau keabsahan dari pesan. Nah, inilah asymmetric algoritma ya. Di dalam asymmetric algoritma itu ada dua layanan, yaitu autentikasi dan confidentiality. Nah, inilah yang mendasari digital signature ya, di mana pesan itu harus ditandatangani secara digital atau dienkripsikan menggunakan kunci private kita ya, untuk memastikan bahwa itu adalah pesan yang benar. Nah, maka digital signature itu memiliki kemampuan ya, signature is authentic ya, untuk memastikan itu benar atau sah. Kemudian signature is unalterable, artinya pesan itu signature itu tidak dapat dirubah, unalterable, tidak ada alternatif yang lainnya. Kemudian not reusable, tidak dapat digunakan kembali ya, atau sembarangan ya. Kemudian signature cannot be repudiated, artinya ini untuk mencegah tindakan repudiation atau membuat pesan itu tidak sah. Nah, untuk di dalam jaringan sendiri ya, Cisco sudah memberikan sebuah layanan digital signature, yaitu digital certificate, di mana untuk memastikan bahwa sebuah website ya, misalnya sebuah website itu ada CA-nya atau certificate authority, atau benar bahwa website itu adalah absah ya. Nah, maka Cisco menyediakan certificate authority dengan waktu expired tertentu. Nah, ini adalah penggunaan using digital certificate ya, di mana misalkan Bob itu mengirimkan sebuah data yang terlebih dahulu ditanda tangan ya, menggunakan fungsi hash, kemudian dikirimkan ke awan ya, atau ke internet. Kemudian itulah proses digital certificate ya. Kemudian setelah itu diterima ya dari internet, itu dikirimkan kepada Alice ya, dimana Alice harus memiliki kunci publiknya si Bob ya, untuk memastikan bahwa apa yang dikirimkan, pesan yang dikirimkan oleh Bob tersebut adalah sah ya, dan kemudian bisa dibuka menggunakan fungsi hash. Nah, disinilah ada signature verifikasi ya, menggunakan fungsi hash. Nah, bisa dianalogikan juga ya, bagaimana sebuah infrastruktur kunci publik ini kita bisa daftarkan. Jadi istilahnya Alice apply for driver license ya. Jadi dia mau minta sebuah SIM ya, kemudian dia terima sertifikat SIM itu ya. Kemudian dia mencoba untuk mengambil data di bank menggunakan surat atau SIM tadi ya. Kemudian dia diterima KTP atau SIM tersebut ya, dicek itu adalah absah. Jadi seperti itulah bagaimana sebuah infrastruktur public key, sehingga kita harus sah dulu ya. Pengirim itu memberikan pesan itu kepada orang yang sah, yang sudah di approve ya, atau disetujui, baru itu bisa dia bisa kita berikan kunci publik. Itulah bagaimana pertukaran kunci publik harus memastikan bahwa orang penerima itu sudah terdaftar. Nah, misalkan di dalam PKI framework ini ya, nah, si Bob ini ya, itu dia mendapatkan kunci
publik dari si Alice, maka dia mengambil ya dalam database certificate ya, itu kunci publik itu disimpan di Bob. Misalkan Bob mengirimkan pesan kepada Alice, maka Alice akan memastikan bahwa Bob ini sudah memiliki certificate authority atau sudah ada di database certificate, sehingga waktu Bob mengirimkan pesan kepada Alice yakin bahwa ini adalah Bob karena dia melakukan pengecekan ke certificate authority bahwa absah bahwa Bob ini adalah sudah terdaftar di certificate authority. Nah, untuk mekanisme registration authority atau mendaftarkan keabsahan ya, jadi pertama seorang pengguna yaitu melakukan request RA atau registration authority, kemudian dia mengisi form bahwa namanya dia siapa, kemudian IP address-nya berapa ya, kemudian dia mengajukan certificate authority, dan certificate authority mengeluarkan issued certificate, maka certificate authority diterima oleh user. Inilah pertemuan kita ya, di mana di dalam pertemuan ini tadi kita sudah membahas tentang apa pentingnya kriptografi, bagaimana kriptografi itu dienkripsi, algoritmanya apa saja, kemudian ada algoritma yang klasik ya, ada substitusi, transposisi, one time pad, kemudian ada algoritma modern menggunakan dash, triple dash, AES, kemudian ada itu yang untuk simetrisnya. Untuk yang asimetrisnya bisa menggunakan Diffie-Hellman, kemudian bisa menggunakan fungsi hash juga untuk verifikasi ya. Kemudian juga ada mekanisme digital signature, di mana digital signature memastikan bahwa surat atau pesan tersebut adalah terverifikasi, adalah sah. Ya, jadi demikian pertemuan kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.